الجنة ويرفعنا ويمن علينا وعلينا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهلنا ووالدنا وأمهاتنا وأحبابنا وقراباتنا وأصدقائنا وتلاميذنا خصوصا من حضر هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وروحهم ونفقاتهم وأموالهم ومواتهم في الدين والدنيا والآخرة وأموالهم سبحانه وتعالى ومن عذاب نبتهم ويحشرنا في سنته من غير سابقة عذاب ولا حساب يسر والنور والرسول والصلاة والسلام والروح وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وصدقاتنا وأن الله حياتنا بالشفاء ويرزقنا خاصة وإخواننا المؤمنين وعن الله يرزقنا صحة في تقوى ولكم وسعنا ورزق حلالا واسعا وأنوارا في على كلمة الدين وإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا ومطلوبنا وقوالنا أعد قلبنا وعفو على الإسلام والدين بلا نعمة ولا تنعم في سيدي ولا نعمة وفي كل ذات صالحا شيخنا بسر النبي وبهذا النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد الحرف المجيبة ويكتب أبد الآبدين. وظهر الوالدين رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه رحمه الله أيها الولد كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب حرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان البعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وإذ حطامها وتحصيل مناصبها والمباحات على الأفراد والأمثال فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيب أخلاقك وقصر النفس الأمارة بالسوء فتوب لك ثم توب لك. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada murid beliau. Ujar sidin lawan murid sidin. Nyawa tiap malam mengisi waktu nyawa dengan membuka kitab, mengulang-ulang daripada ilmu yang sudah didapat sampai nyawa pada bergulingan. Maka ulai dari Imam Ghazali ada tahu apa sebab yang menjadikan nyawa itu bina rajin benar di dalam menuntut ilmu dan bersemangat di dalam mengulangi pelajaran yang telah didapat. Jika seandainya tujuan nyawa di dalam menuntut ilmu agama dan di dalam mengulang-ulang pelajaran ilmu agama itu adalah untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta dunia dan menumpuk harta dunia dan mendapatkan pangkat kedudukan daripada dunia itu serta berbangga diri terhadap kawan-kawan yang lain, maka berarti celakalah dirimu dan celakalah dirimu. Di sini setiap amal ibadah apapun yang kita lakukan, terutama
bagi yang menuntut ilmu agama, hendaklah ia memperhatikan akan niatnya di dalam menuntut ilmu agama itu. Tujuannya ialah bukan karena ingin mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan apabila sudah tuntung mengaji dan belajar. Apabila sudah tuntung mengaji dan belajar, kalau jadi guru itu jangan dipikirkan. Kita punya Allah akan anak. Harusnya berniat bertujuan supaya anak kita ini enak, menjadi guru, jadi penceramah. Jangan harusnya dinyatakan macam itu. Yang penting sahaja umatnya Allah akan anakku karena Allah menyuruh, dan supaya inya mengerti dan paham tentang ilmu agama, dan mudahan menjadi orang saleh. Itu ya kita harusnya macam-macam yang penting anak buah jadi orang saleh. Jadi guru tapi memakan duit wakaf mengalih aja jadi guru. Apa aja jadi guru. Jadi guru kita hatinya kehidupan dan kita kemarin guru yang lain apa aja. Yang penting jadi orang saleh. Jadi guru yang jujur melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jadi kalau orang apa hari, alhamdulillah salam pada Quran itu, tempo tahun 50-an, berkisah guru-guru Tuhan, lama aja Darussalam itu guru-guru itu berada wali Allah Taala. Jadi kita dengan guru itu ada wali benar. Ini jadi guru seorang aja ada tawa menggurui di seorang amun penyalikan jadi guru loh ya. Ada kalau salah sedikit murid umur, ada kalau salah sedikit murid ya kan tambah. Nah, ada kalau jadi orang sebelum jadi guru itu ditatar dulu. Adatnya jadi guru itu macam apa? Kalau di Maktab Quran Darussalam itu walau murid itu artinya ada pintar. Kalau kata alim asal bujur-bujurnya murid itu inya ada perbuatannya, inya bujur-bujur akhlak lawan perbuatannya, insya Allah inya dapat ilmu laduni. Sudah artinya didoakan oleh guru-guru Tuhan. Apabila umat mengaji di sini, amun kata jadi ulama, maka ini menjadi orang maksufi pamurah. Jadi mau medali jadi orang sufi pamurah dua. Itu doa sudah daripada guru-guru Tuhan. Jadi murid tak macam-macam kayak apa aja. Karena gurunya ini orang wali, akhirnya murid itu jadi ulama. Apa dia pula biasanya? Tuan Guru Haji Badruddin di Martapura itu sedang termasuk murid, yang artinya wani menyembunyikan kitab paguruan. Jadi ini gurunya si kitab bacaan, jadi gurunya lengkap sedikit. Nah, perlu guru macam itu guruan sedikit. Diambil sedikit lembaran kitabnya. Lalu pak gurunya yang membacakan ada lagi kitabnya. Lalu akhirnya gurunya coba, ini kawin sifatnya ini. Berjawaban yang punya kita buta, ini gurunya. Maju buka, jadi ini. Lalu di saat itu almarhum Tuhan Sa'ran Arif mengajari berikan ucapan. Pada saat berpindah, perhatian ibadah adalah yang paling majal di antara jawaban saat. Tapi karena si kedua menjadi orang yang paling alim di antara jabatan, dan itu terbukti bahwa sebelum Badruddin almarhum Al-Quran menjadi guru ulama yang berpengaruh dan berwibawa baik di kalangan ulama ataupun di kalangan pemerintah. Nah, itu mengambil jasa waktu itu, apa artinya mengambil jasa? Mengambil jasa
ilmu wasik. Dibukakan sini, awang sini, belakang sini, keres, cocok enggak? Katanya orang itu undang itu nyaman. Ambil lah itu, bapak paham. Karena yang sudah mengikut belajar sendiri, dan lama mengikutnya kisos rasanya. Kalau sudah belajar di sini juga, ya ada apa? Mengamalkan tauhid saja dalam bahwa tidak berbatas sesuatu apapun dengan kuatnya ataupun dengan kelebihannya kecuali atas izin Allah Subhanahu Ta'ala. Ada anak kejauhan Pak, ada anak artinya jadi takut bangku mengulang jadi takut. Tak ada kata orang bahwa seorang menuruni. Ada kita orang punya kekuatan yang kan pertimbangan seorang disuruh orang mengalat. Jadi jaga-jaga itu kan namanya. Udah sih itu cara kamu merupakan orang halus, orang gaib ya. Tak ada karena pohon mengganggar orang tapak seorang disuruh orang yang akan ditahan pandangannya jangan pohon itu kita paham. Nah, kalau nyaman tak ada. Aku menunggu guru kan. Murid belajar itu alih apalagi berenang menurun. Mengajilah keburan itu hari kadang-kadang sampai pada sini itu langsung bukakan kita ada. Mantap mengaji ada ulang sarane adalah umat barulah dan zaman bahari. Sebabnya ulama berceritakan sebagai mupas dan hadis itu ulama sarane. Artinya hafal Quran, hafal tafsirnya, menguasai tafsir macam-macam dan ribuan hadis. Ini dua tafsir ini. Mewarisi murid sendiri di bidang hadis adalah almarhum Bondura Jamu Syukur. Ayah Guru Syukur, ya Guru Syukur itu membaca Sahih Muslim. Dari dua hari aja membaca macam-macam. Nah, bahapal aja jadi baca hadis, apa utang apa? Ribuan hadis saja. Nah, setelah artinya almarhum Ayah Guru Syukur meninggal, bahwa kita di mata kurang kehilangan. Ya, seorang ulama yang luar biasa, alim ilmunya. Dalam hadis, orang Ayah Guru Syukur itu meninggal dalam riwayatnya tidak diisirin di kanan bertuliskan Allah, di kiri bertuliskan Muhammad. Dan itu kalau diulang-ulang, kalau bang diambil sepeda diulang-ulang ada. Dasar Allah itu menampakkan ini hamba utama mulia, ini hamba utama kasih di hati. Kayak amalannya, apa gawiannya, kayak riwayat hidupnya, supaya jadi contoh. Itu Allah Al-Quran menyatakan, ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadin. Nah, orang yang menyatakan mendapat petunjuk daripada Allah, contoh ikuti kayak apa? Akhlak sidin, apa akhlak sidin, apa tingkah laku sidin. Nah, jadi ini untuk itu sudah tujuannya untuk itu. Entah kita tamat soal itu jadi pegawai, nah itu sudah. Entah kita jadi tamat soal itu kita pegawai di kantor ini, nah itu sudah. Ini harus ilmu agama lah. Nah, jadi aku niatnya dunia itu ya sudah. Jangan niatnya pegawai di kantor di situ, ya sudah itu aja dapatnya di akhirat atau dapat apa-apa lagi. Waktu sahabat berhijrah lawan Rasulullah. Besok kita jalan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, lalu Nabi mengatakan, innama a'malu binniyati, hanya saja amal itu tergantung niat. Apa niatnya itulah nanti dapatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa ujar Rasulullah yang berhijrah ke Madinah niatnya karena semata-mata hendak membantu agama Allah, membantu Rasulnya Allah, itulah yang didapatnya pahalanya. Wa man kana hijratuhu lidunya wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang Nabi berhijrah ke Madinah, tujuan artinya hendak berdagang, hendak berusaha, hendak dapat keuntungan,
atau artinya hendak meleleh beginian. Ini boleh Nabi dikatakan. Jadi Nabi mengatakan sahabat-sahabatnya anak Madinah di sana. Nah, apa-apa di situ ada buat kamu punya bawa bendera, belajar menyimpan Rasulullah di sana Madinah mencari beginian. Memang dalam kabarnya ada orang baru di Madinah. Jadi di dalam sama hadis itu, ya kan beginian di bendera hukum Qais, artinya makin ada jengkel hubungannya. Itu baru dari Jepang juga. Lalu kamu mereka sambil-sambilan ada apa? Ini dia Nabi. Ada anak-anak pedagang juga macam-macam. Bahagia kepada itu juga. Ya ujungnya di akhir zaman, agniya wa hukmin musah, banyak orang bahagia di akhir zaman. Nang sugi-suginya dan Nabi hendak rekreasinya. Anu mulai kayaknya Nabi ya, rekreasi tadi. Nah, kalau orang lain ini kenapa itu refreshingnya? Nah, refreshing. Kita berputar tuh refreshing kalau namanya. Hendak berlaku aja, pulang haji. Kalau itu masalah. Nah susah-susahnya bahagia mencari sedekah di sana. Ada juga di Jawa anak pedagang. Ini hadis Nabi ini hadis Nabi. Wa ulama wa beliau semua. Nah alim-alimnya dan beliau bahagia yaitu harta dan sunnah Rasulullah. Nah ini bahan kajian bagi kita untuk mewaspadai niat kita masing-masing. Jadi pengawasan anak di pesantren harus ada kata-kata penting menjalankan kewajiban Nabi Rasulullah dan jadi orang soleh. Kalau kita jadi guru, kita jadi penjara, aku usah itu. Karena di akhir zaman itu karena banyak orang yang ahli pidato dan Nabi. Innakum asbahtum fi zamanin katsirin khutabahu qalilin ulama'u. Nyawa karena berada di suatu masa, di suatu zaman dan Nabi. Di zaman itu banyak dan orang yang pintar dan ahli berceramah, tapi sedikit ilmunya. Kalau maksud ceramah, tapi maksudnya mulai bisa menunjukkan. Nah, bahwa orang akan kematian bagi akan juga Malaysia berapa seorang ini perempuannya empat tangan ceramah kita loh. Jadi pak ceramah aja yang dikuasainya. Karena itu guru-guru martabat tidak ada mengadakan di pesantren tersebut istilah muhadarah, artinya baca ceramah itu berbeda. Namun di pesantren itu orang ada ada terjadi dalam pidato dan ceramah. Bahkan mereka kata-kata harus itu pada ceramah. Jadi saudara-saudara sekalian. Nah hadirnya kait, ngomong dengan saudara aja kait. Godoh Allah nyokok, berarti kait yang jauh saudara aja kait bersama kamu dalam nyawa. Sudah bersama. Nah jadi dia mengasih mudah tahunan yang nyawa apa, yang nyawa dunia mungkin apa. Jadi nanti hadir berada dikatakan pulang niat kita menghadir hadir di resiko yaitu karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah dan mudah mati iman. Jadi seumur bahagia apa namanya dikawin, nah baik itu niatnya mati iman, mengharapkan. Nah lalu dia mengasih amun seandainya niat nyawa menerima agama, belajar agama, pulang ke pengajian karena melaksanakan surat Rasulullah dan karena hendak membaiki sifat tingkah laku nyawa dan untuk menghancur nafsu amarah, maka untunglah nyawa. Karena apa? Niat nyawa bujur. Niat dulu dikubur. Berapa banyak ujar salah orang yang artinya mati di medan pertempuran sakit,
Allahu a'lamu bi niyyatihi, Allah Maha mengetahui dengan niatnya. Nah, sampai dia di akhirat itulah kisahnya. Mana orang-orang yang saya di sini kelompoknya, ayo kelompokkan di situ. Mana orang-orang yang artinya pemurah, di mana tempatnya di sini. Mana orang-orang yang hujat, orang yang baik di sini. Jadi berkelompok masing-masing. Jadi ada orang itu kisahnya riwayatnya sudah melaksanakan ibadah haji, lalu dikelompokkan ke kelompok orang yang sudah berhaji. Lalu dikeluarkan malaikat dari perkumpulan yang keluar dari Abu lain di sini tempatnya. Lalu jadinya maka aku sudah berhaji dan ini tempatnya orang yang berhaji. Lalu ujar malaikat, apakah nyawa lupa bahwa pada suatu ketika nyawa membanggakan dan menyebutkan diri nyawa? Kisahnya ada tamu datang. Nah, lalu mengiau nabi umanya, apa kabarnya? Ini tamu datanglah. Suruh ngiakan baju jam-jam, pakai gelas yang kita bongkar waktu bahagia yang kedua, pakai juga. Artinya madakan dan dua kali bahagia. Lain nanti di pintu panggil saya haji 2 kali makin. Nah ini awak lalu. Nah, lalu dengan sebab itu artinya pahalanya untuk pahalanya kata lagi lalu dikeluarkan daripada kelompok orang bahagia. Nah, ada 2 orang itu bingung dia kan. Maka undainya artinya bahagia kada pernah bersedekah kada pernah. Kenapa Tuhan memberi pahala bahagia, pahala bersedekah apa? Bingungnya. Lalu ujar Allah, Bunda tahun yang nyawa. Kalau seandainya nyawa Bunda beri harta, nyawa Bunda sugihakan, nyawa pernah Allah Ta'ala di dalam hati nyawa terlintas. Jika seandainya aku sugih membantu orang yang susah, sehingga yang mendapatkan pahala sebagai yang membantu orang susah. Ya. Nah, jadi berniat kita baik-baik, banyak-banyak niat baik-baik, banyak-banyak. Maaf artinya dan dari Allah kelebihan rezeki mampu sedekah ya karena membantu yang orang yang susah, bantu yang anak-anak yatim misalnya. Karena tidak banyak duit pada anak pulang haji misalnya, berniat saja. Nah kalau salah, ayo yang berniat pakai apa? Asal baik aja niatnya, jangan pulang. Allah Maha Tahu. Jadi berniat, insyaallah mudah-mudahan akan haji bila diberi Allah dalam kesehatan, keselamatan, rezekinya anak haji. Mendapatkan wajib haji barang mana menaiki nafsu haji. Ada bapak juga, misalnya lah. Masalah apa ya Allah. Jadi niat digunakan adalah niat digunakan apa dan segala amal kebaikan dengan perhatian. Ada namanya itu supaya disandung orang, ada namanya supaya dihidupi orang, ada namanya macam-macam niatnya. Bahkan tentang niatnya bukan karena Allah, ya sudah kosong tidak pertama. Nah jadi kita memperbaiki niat saja. Namanya kita dulu luput dan salah digunakan atas. Nah bersalah niatnya. Nah antara kawin mengapa juga niat. Atau begini apa niat sahaja aku kawin karena melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah dan karena artinya untuk menjaga diri daripada perbuatan yang diharamkan Allah. Niatnya terserah tambah dia lagi niatnya apa aja. Sekadar niat kita sekadar dua pahala mendapat. Sahaja aku kawin dua pahalanya supaya mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Ayo. Sahaja aku artinya kawin karena menjaga anak-anak Tuhan misalnya. Kedua, sahaja aku kawin ya kan di samping melaksanakan perintah Allah, melaksanakan Nabi sunnah Rasulullah. Kemudian lagi artinya aku anak mengasihi hamba Allah dan Rasulullah. Begini soal anak mengasihi anak yatim pulang misalnya.
jiran nang dikawini orangnya janda mau balu. Banyak nih mengasih anak yatim kan cuma kepala. Nah, makanya Nabi ya kan ama wakil yatim ada yang berjanda. Undahlah orang mengganggu anak yatim. Parah banget kan dalam surga kan. Maka mengganggu anak yatim. Ya kan. Cuma mau banyak kan. Karena kalau banyak sedikit barang, betul. Menunggu si mati, duitnya kita harus cari, misalnya apa manual aja. Nah, pembalikan itu ya apa? Misalnya, salah aja Pak, nggak dua anak yatim tuh, kuat-kuat, sabar ya Pak. Nah, pun niat itu. Amun niatnya dunia kita udah berlaki ya, sahaja berlaki ya, memang dari duit Pak, laki kita duit mau kan Pak. Sahaja berlaki ya. Yaitu artinya hamba ditulangkan haji oleh sidinnya. Maka ditulangkan haji ya mau yuk. Jadi niatnya itu karena Allah, itu kuat niatnya karena Allah. Bila orang kawin niat karena Allah, kata bahasa sunnah Rasulullah. Nah, akan menjaga dia perbuatan yang diharapkan Allah kuat insya Allah. Niat karena Allah itu kuat. Kadang mau hancur sampai pembinaannya, makanya niatnya karena Allah itu sampai dia itu udah tidak belajar. Kalau niat yang lain itu luntur, niat yang lain ini hancur, ada abadi niatnya. Maka jangan kita asal cinta buta aja. Nah, kalau cinta buta cinta barang. Nah, kawin juga jangan mulai orang baru pada bijak karena hendak hiburan larang. Katakan bujang tidak baru, katakan baru tidak bujang. Ada kalau lakunya, kalau masih gaji satu sudah janda. Baik katakan dengan malu-malu, ada lah. Apa sih gaji sudah? Anak-anak liburan larang, biasa orang ada. Anak liburan larang orang baru. Ikannya jadi baru pak, bujang. Nah, orang bujangnya lalu liburan larang. Harus dan motor juga lain. Kalau pas pakaian pakaiannya ya kawan ada tawaran. Kalau ini jujur dalam sesuai orang lainnya juga berapa ini di sana ada pasar orang lain mengunyah berapa alisnya berapa 20 cukup lah ini kan kalau cukup lah malah so kalau kawin dari yang lainnya orang berutang 50 sekolah pasaran ini lah maksiatnya yang mudah-mudahan ada ini nyawa ya berapa juta orang mintai ditambah belum sisi kamar ujar dulu kembali kurang mana mintai nyawa sisi kamar di sini rusah di sini kebal deh berdua-dua ya. Misalnya adalah berada dari 40 juta bujang namanya cuma orang sudah baju apa lagi mereka jadi bujang Allah lalu jangan nabi mereka bujang dengan orang berdarah lalu itu pikir kan sudah baru mungkin jadi bujang kalau yang akal mencari akal yang malam dengan masa orang masih di rumah kita jam 10 jam jangan lah tekan lampu rumah di luar rumah ini jangan tekan ada kilometer lampu nanti jam 10 malam pak mati ya sudah mati lampu nah nggak ada mati kayak lampu dia kayak hidup kan harusnya gini jangan mati harus sebelah buang gini kalau aja ada nang kopinya ini juga pada dapur yolong kayak jangan kami jangan pakai aja kalau kami jangan boleh tetap lokasi yang kami jaga aja ini cuma di kami ini tetapi kalau mencari kesumbahin tetapi nah jadi esoknya tidak lagi ini ada bukti bahaya atau besok kan jadi kita laki kami ini cara mau punya bayu lah ini ada buktinya kan orang punya berdarah kayak aja maka buktinya aja coba di KPU situ di ada berdarah pada jadinya tapi apa ada
hijau ya. Rupanya malam tadi ambil kesukaan apa tuh kesukaan hijau. Jangan lampu dulu aja. Tapi kalau kemudian kalau mereka banyak pelakuannya, kemudian kayak kalau dari tangan bang ya, kata juga lagi kan pajak ampun makanya. Senang jadi hijau tuh kalau juga pajak lah ampun itu macam itu kayak hijau. Nah itu kayak siapa lah sebaiknya teman-teman semua. Nah jadi ini yang berpikir dan apa melihat jujur dan tarik salah kuat itu tidak akan melihat hari-hari tadi usolli qabla maghrib ya lillahi ta'ala walaqad sadaqa man qala syi'ran sa'ra al-uyun li ghairi wajhika dha'i'u wa buqa'uhunna li ghairi faqdika batil. Telah benar sebagaimana apa yang dikatakan seseorang orang ini memadai bahwa bamalaman begadang ini kerja hasilnya. Apabila begadang bamalaman maksudnya beribadah itu bukan mencari di bawah. Kan tahu orang kalau berhari bamalaman itu ada juga hendak meninggikan pangkat. Ada yang berhari bamalaman itu hendak meninggikan tenaga dalam. Jadi bertajuk malam yang baca Allah hendak artinya menambah tenaga dalam bawah betapa dan lain sebagainya ada itu banyak niatnya bukan karena Allah. Jadi niatnya bukan karena Allah doaun sia-sia rugi. Niatnya karena dunia maka dunia dihormat ulang sahabat dan lawasnya sahabat itu dia masalahnya. Menjadi niat kita yang tidak benar karena Allah rugi karena niat bukan karena Allah Ta'ala di sementara aja sifatnya mesti dunia kalau bilang daerah dunia gitu. Dan menangisnya seseorang bukan karena mencari rahmatmu adalah tiada ada arti dan gunanya. Jadi orang menangis dan mencari rahmat Allah, tidak takut kepada Allah. Dia menangis ini pura-pura aja. Nah ini air mata buaya. Biasa menangis saja. Ayuhal walad dasarnya kemudian mengingatkan murid sendiri. Ismasita kayak menamai ini sabda Rasul. Jadi Jibril memang bisiki Rasulullah. Ya Muhammad ismasita kayak menamai ini nasihat Nabi Muhammad. Silakan nyawa hidup hantam kayak apa aja yuk. Silakan. Hantam rambut bersemer abang. Hantam rambut bersemer kuning. Hantam menjadi itu api. Ini anak-anak kita. Rambut atau apa ya benar tanpa api ini kalau dikawal karena kawal dikawin ini kan orang ini kecuali wanita ada yang di atas hubungan kalau orang bahari tidak nyata tanpa api ini saja lalu ya ada anak naik ke atas hubungan mungkin bukan aja atas tanpa apinya bukan apinya beginian siapa apinya lelaki bersawah kita tidak memang artinya disunahkan azan itu ketika terjadinya kebakaran. Tapi kan disuruh tidak jangan itu haram. Hukumnya tidak jangan itu. Itu ada aja tuh rupanya berarti kira-kira aja panggilan. Kira-kira aja karena artinya takut baru sunnah ada sadar lagi kumpalan tampik ini artinya tak dulu itu nanti. Tapi lagi apa satu lagi ada yang melihat kita kerjanya artinya orang ada kebakarannya. Ajar yang ada istri tujuan jawabannya lupa pada situ dilanjutkan tapi ingat misalnya nah jadi waktu mulai kebakaran sunat hajat kemudian lagi mengantar orang akan musafir jauh mengambil hajat nah ada sama sembahyang bagi orang kesurupan sunat diajarkan bayi yang baru dilahirkan sunat diajarkan ajar menurut sembahyang memang artinya asal syariatnya untuk memanggil orang untuk sholat itu aja
Tapi ada beberapa permasalahan mengajar itu silakan. Karena khusus dapatnya itu berpikir mau bahasa. Ya, kurang kesurupan itu aja kan diteringakan. Sebelum kesurupan aja. Kalau nanti diulang-ulang kesurupan, bakal menangkapin lagi kok. Mungkinnya bakal semakinnya apa menangkapinnya beginian kok. Mungkinnya bakal menangkap lelaki yang seekornya ada itu ada apa? Mereka nyaman yang ini kan dalam kesurupan rasukan namanya anak kita dirasuk saat diteliti anak lelaki ya. Nah ada kejadian jujur kan tidak kami sana jadi rasukan kalau rasukan apa pulang cuma kita lelaki yang mengacak yang udah begini, anak apa namanya aja, wah, oke, mahammu punya, montakan, kalau aku sih tetap biasa langsung jalankan, di panggilan jalan ada bisa dilangsungkan. Oh iya, kita panjang, kalau kita nggak paham sama anak atau saudaranya kan, kalau dewasa, ya kan. Kalau boleh cari yang malaknya, dicarikan. Nah, saja menjadi seorang ada dua itu masing-masing anak-anak amba kejadian dan seorang maka berpikirnya paksa sekali akan lagi yang baik yang bagus dia orang semangat di dua kamu kawat lagi imam dua ada beda ya bahaya kalau lagi ada tak kupingnya mandi tangan rumah mahal dengan berjalan-jalan kumpulin tangan rumah kumpulin tangan kenapa rumahnya mandi jijik jauh kan jijik tahu ya kalau jijik rumah apa jijik itu deh basah rumah nyawanya kayak anak-anak aja mandi hari Jumat rumah wah anak-anak yang kumpulin jangan lupa begini yang sudah efek jajan aku itu semua anak ini, kemudian kan, tapi senjatanya panjang lah dulu, panjang ya, sampai lah yang keluar kulit, baru kau lagi, belum jangan kulitan panjang dulu, lalu aja visual tadi menjunjung supaya panjang, sampai sebulan 2 bulan, apa panjang, lapor orang kita baca sudah panjang sampai lah keluar kulit, lipat lagi bahaya. Anak melipat dengan kita malam ada itu artinya masuk akal kalau ada seorang juga melihat pemalar yang kita punya anak jadi kawin itu jangan terlalu miskin kita akan berasalnya jujur karena Allah tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal nikahlah kalian kata Rasulullah maka sesungguhnya insya Allah bapaknya itu mendatangkan harta. Dan waktu punya kata-kata bisik sekeliling, ada bisik anjing, ada bisik ininya, ada bisik kompor, ada. Pak sudah kawin, alhamdulillah, anjing ada, anjing ada, sekelinting ada. Itu kan dulu. Hartanya, ini benar nanti. Jadi kalau tadi begitu kok begini. Ada orang itu datang sama guru-guru ya kalau ini sudah suci guru begini kasih duitan cuma sih begini pulang harus duitan juga sampai apa ini jadi jenang kawan maksudnya namanya mau ini harus amalan suci taruh aja apa namanya aja dan ini apa kan? Ya kan? Ada mungkin kalau nambah apa kita ada orang banyak anak sikong. Bisa. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil ma'ruf. Ada sebetulnya maksudnya ada bisa sepeda motor, ada sepeda dalam atau ini ada bisa sepeda. Asal tujuan niat lillahi ta'ala ayo ya. Waktu baru ada bisa anak lah teman-teman. Ya, ada kalau bisa enak. Ada aja, orang sudah beli juga itu ada aja. Aku suami kira
ada pokoknya udah nyatakan ada kemudian bisa kisah. Kalau yang ada itu yang kena ditambah tani orang kedua ini dua. Nah cuma kalau iman dan takwa orang kawin tidak ada kalau iman dan takwa sama dulu kalau semua mulia orang buruk kayak pada orang takwa anak ulun jadi kalau semua mulia seorang menyebabkan penjalan yang bertemu maka jelas semuanya kena waktu ayonya kita insyaallah masuk sejak dari sini coba gitu. Nah jadi ada kaum gawe di mana katanya waktu sampah mau kamu nenek kan awam nenek ada alim itu kamu ada nenek ada kadang-kadang menyantun banggaan nanti bermangkat nanti pejabat suki mana yang kita tidak seorang menyantun nanti supaya hari-hari mau takut pas orang dari ini anak angkat orang pak kalau seorang bawa saja ini anak bawa seorang bawa padahal nanti supaya mau takutnya hari-hari nah ini berputih kadang-kadang manusia ini lakukan orang yang jujur nah jadi jangan tapi silakan kalau hidup kayak apa aja ya masih kayak apa kelakuan anak baik membalas ayo terserah tapi ini amal ditakdir maka itu belajar ilmu balaghah jadi ujar artinya kata kedua ada amal ditakdir menyuruh tapi sifatnya ancaman jadi nanti sifatnya menyuruhnya silahkan nggak hidup kayak apa anak mesra kan ya kan anak kelihatan yang kubur lagi kurang kesiangan anak melampuk namanya apa ayo ya tapi lain maka mayat mengatakan yang satu saat akan mati ayo kita kayak apa ada kejadian mengapa mengatakan yang mati saya nah lalu pikir ada wanita kita hidup sembarangan ada wanita kita hidup asal-asalan maka hidup supaya selamat dunia lalu kita mencari ya jalan dan hidup supaya selamat dunia akan mati ya tentang halnya kita dimintai apa? Nah, ada kisah di dalam kitab itu riwayat teman orang itu membuka tanah lalu ke kuburan. Seorang yang kubur ini dipikir lalu kita takut. Apa malam nyawa sampai nyawa di dalam kubur di bawah istimewa kata ini? Lalu dijawab orang itu bahwa setiap kali aku tentang sepanjang malam maka aku membaca pikirnya la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah hukmi bila amri la ilaha illallah hakmau bila dari la ilaha illallah bukti subiha qabri la ilaha illallah alhamdulillah biha Rabbi la ilaha illallah adwa li kulli syai'in pada ceritanya jadi kita mesti ada wiridan dua mau malam itu jangan bilang pas ilmu ada malam jalan la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah ada juga pikir namanya la ilaha illallah ya qawmina wa yahnasu syai' jadi ada amalnya jadi silahkan untuk menambah kayak Pak anak wali kalau nanti ayo silahkan anak-anak kajian memang buat selawar dalam kajian ayo supaya lagi duduk melondak tuh ayo dan kata mati kayak apa mati nah gitu katakan mati kayak apa gawe soalnya mati kayak apa cukup ini cukuplah jangan nanti mati itu sebagai nasihat ayo anak mulai orangnya curang-curang ayo dia katakan mati kayak apa gitu wabib masih kita bayar maka mubariku dan mati silakan kamu mencintai apa aja silakan sayangi hartanya silakan sayangi anaknya silakan sayangi bininya hartanya silakan tapi katakan dan Nabi
Ditawar lagi, dia lagi bisa. Ditawar apa mati bisa. Apa pada orang yang mati. Oleh karena kita banyak terpisah lawan segala sesuatu apapun yang kita cintai dari yang tidak kita cinta. Kita ada dalam berpisah lagi lawan yang kita cintai. Aku cinta Allah wa Rasulullah, berpisahlah Allah wa Rasulullah kita ada lagi. Maka untunglah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Baik, mau mencintai anak kita tidak, tapi enggak. Sampai yang kena apa berbahaya Allah. Nah, ada desa orang mati. Orang mati yang lepasan orang ahli waris. Bila aku mati kan patahkan aku pasangkan kaos kakiku nang paling buruk nang beluang mati kuliahnya. Nah, meninggal surat wasiat. Mbak sudah dikatakan anak masalahkan anak-anaknya lawan kaos kaki yang paling buruk yang beluang sudah. Kalau ada anak lain, jangan dipayakan sih kaos kaki. Nah, beri payakan. Jangan sih kamu wasiat sih macam itu. Saya kan boleh bukan mati kaos. Lalu dibuka surat wasiat. Berbuatlah buat menjadi kekuasaan kaos kaki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak muda berkata, muda tahu saat ini uang nyawa bahwalah mengenai masalah bunda ini di pasangan kaos tak ada. Tahu teman-teman. Hai anak muda berkata, renungkanlah. Bunda jangan berikan mencari beriman. Bunda dapat itu. Tapi ketika Bunda sudah meninggal dunia, Bunda minta pasangan kaos kaki yang paling buruk yang keluar, ya berarti yang ada di baliakan bukannya. Oleh karena itu apabila umurnya mencintai dunia, maka kita berada dunia. Kaos kaki yang buruk itu ya, tapi pas satu orang itu pada memberiakan anak buah. Berkesah aja kalau kesah. Nanti boleh kesah pada bukunya Tuhan entah. Nah gigi masuk, cakep di sini aja. Malah itu kalau gigi emas itu berapa kita. Ini gigi yang artinya patah lah, boleh jadi jalan emas. Boleh tak? Orang bercincin emas lah itu bakal kalau boleh tak. Bercincin emas lah. Lelakian ada boleh memakai emas dan ada boleh memakai sutra. Kalau sutranya ini campurannya 50%, kain dia 50%, boleh. Bila banyak sutranya haram. Jadi pakaian orang yang suka, terus disuka aja. Nah, tapi bagi pemilihan dipilih haram. Emas bagi pemilihan boleh, tapi bagi laki-laki haram. Kalau kita cincin kawin, emas jangan. Nah, suasana macam apa? Nah, suasana itu emas campuran. Nah, jika sekiranya ketika ampas suasa itu dipanaskan, kemudian dia dilebur dan tidak ada nampak bentuk leburannya itu, maka boleh dipakai. Kalau seandainya ada bentuk leburannya itu emas, maka boleh dipakai. Lalu yang lebih hati-hatinya suasa pun jangan dipakai. Ini. Pernah salah seseorang pakai emas lalu dicabut Nabi, Pak ditawarkan Nabi, emasnya itu tadi. Lalu ujar artinya kawan, jangan ambil utasnya itu barangnya jual kan, ada jawaban tanya, ada kita dari Allah ada diambil, apakah telah dilemparkan dan Rasulullah daripada. Nah jadi kita lelaki pakai emasnya, tapi dunia dia orang emas. Nah menang perak nggak boleh kita. Boleh. Kamu gigi pak emas boleh tak? Gigi emas boleh. Karena orang memang ganti ciptaan Allah gigi ini nak. Di bawah sana gigi. Gigi ini saking berharganya, saking mulianya. Nikmat dari Allah ini kan gigi ini Allah. Ya orang ada gigi orang begigi mana? Udah orang nonton aja saya. Kacang ini memang nyamannya di sini. Nyaman kacang ini. Mana? Bahaya seorang begigi, nyaman.
gigi, jadi lo apa? Mereka mandi gigi ini Allah. Jadi lagi yang anak-anak bersama sekarang dosa tidak. Harapnya kalau jadi papa kita jadi manfaat, ada di berbaik. Muhammad bayar aja saja merah putih. Amas putih mana? Amas itu betul sebenarnya putih. Amas itu putih. Maulah kita aja manfaat sebenarnya. Maka namanya di dalam kitab itu dengan jahat amas itu ya kan asfal yang amas itu putih. Cuma olahan kita di sini namanya amas putih ya. Hambatannya. Cuma larang mahal yang tahu kenapa seperti itu. Ikan hati-hati begitu ikan pada emas, ada beliau kepada biar putih. Dan biar emasnya bukan kuning bukan putihnya. Ikan kepada emas bisa. Walaupun benar-benar tidak emas ke kuning, mengarahnya emas putih, nah yang jadi mereka hukumnya kan. Lalu ada ikan jualan emas, kalau daripada emas, emas itu kuning. Ayo silakan cintain apa-apa aja, silakan. Ayo menyatakan mau terpisah. Ya. Kemudian yang terakhir dan tadi, nyawa silakan menggawe apa, tawakal masih tak baik dengan berjisiuti. Silakan menggawe apa aja, silakan. Tapi katakan setiap apa yang nyawa gawe dibalas Allah. Punya baik, rahmat. Yang baik, balas dan rahmat dari Allah. Nah itu kira-kira nasihat yang disampaikan pada hari ini, bahwa kita harus memperbaiki niat kita dan segala amal ibadah kita. Tidak ada tujuan lain melainkan bila yang akan maksudi meridha makrubi wa Allah. Semoga senantiasa rahmatnya, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, mengabulkan segala hajat dan segala urusan. Nanti di mangkos kematian dijadikan Nabi Muhammad dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Afdhalu ibadah annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah
الأعلى وقد سيدنا محمد وعلى جسد الأسد وعلى أمره الأمور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل وأوزع وتقوى سواء خلقناه وآلناه وصليناه وسلمناه ومعنا ومن خرج هذا المجلس المبارك أبية واسرة ورحمة نازلة ورحمة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح المصطفى والتابعين والتابعين وتدريس يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاة والمفسرين وسائر الصوفية المحققين ويعظيم الخاوين أجمعين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا وعاملنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين ولآبائنا وأمهاتنا وعجل وجدتنا